Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita masuk bagian terakhir mengenai hukum dasar kimia, yaitu bagian ketiga ya, yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Jadi kalau kita kilas balik, berarti hukum dasar kimia itu ada 5 ya. Dimulai dari pada bagian pertama ada hukum Lavoisier dan hukum Proust. Hukum Lavoisier disebut dengan hukum kekekalan massa, lalu hukum Proust disebut dengan hukum perbandingan tetap. Di bagian kedua ada hukum Dalton, disebut dengan hukum perbandingan berganda. Dan bagian ketiga yang terakhir yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum Gay-Lussac disebut juga dengan hukum perbandingan volume. Gay-Lussac mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Di mana menurut Gay-Lussac, ketika gas hidrogen itu direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan uap air atau H2O. Dua bagian volume gas hidrogen akan bereaksi dengan satu bagian volume gas oksigen menghasilkan dua bagian volume uap air. Sehingga pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna untuk setiap dua volume gas hidrogen, diperlukan satu volume gas oksigen yang akan menghasilkan dua volume uap air. Nah, berikut hasil percobaan yang ditemukan oleh Gay-Lussac, di mana ketika 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen akan dihasilkan 2 liter uap air. Lalu ketika 4 liter gas hidrogen direaksikan dengan 2 liter gas oksigen akan dihasilkan 4 liter gas atau uap air. Ya. Lalu di percobaan ketiga, 6 liter gas hidrogen direaksikan dengan 3 liter gas oksigen dihasilkan uap air sebesar 6. Nah, berdasarkan hasil percobaan pada tabel tersebut, perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen yang bereaksi menghasilkan uap air adalah 2:1:2. Jadi bilangan 2:1:2 ini, jadi kalau kita tulis dalam reaksi sama dengan ini ya, koefisiennya ya, hidrogennya 2, 1 untuk oksigennya, 2 untuk H2O. Jadi nantinya kita akan mengarah kepada lebih sering, ingat aja bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien gitu ya. Tapi ingat, itu hanya berlaku pada gas-gas bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Untuk suatu reaksi gas pada PT tetap, maksudnya tekanan dan suhu tetap, dalam keadaan setara berlaku. Volume gas pertama per koefisien gas pertama akan sama dengan volume gas kedua per koefisien gas yang kedua. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk lain, volume gas ditanya sama dengan koefisien gas ditanya per koefisien gas diketahui dikali dengan volume gas diketahui. Kita masuk ke contoh yang pertama. N2 gas ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Koefisiennya 1:3:2. Jadi kalau menyetarakan saya anggap tidak ada masalah lagi ya. Nah, maka ketika volume gas nitrogen yang direaksikan adalah 1 liter, maka gas hidrogen yang dibutuhkan ya caranya 3 ini ya, langsung 3/1 dikali dengan 1. Volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya 3 per koefisien yang diketahui 1 dikali volume diketahui. Nah, jawabannya 3. Nah, kalau boleh cepat lebih bagus gitu ya. Cukup dengan melihat perbandingannya aja, 1, 3, 1, 1, 3, 2. Di sini 1, di sini 3, di sini harus berapa? Nah, kalau kita menggunakan rumus, berarti ini yang ditanya, volume gas ditanya sama dengan koefisien gas ditanya 2 per koefisien gas diketahui 1 dikali dengan volume gas diketahui 2. Demikian ya. Jadi cara cepatnya tadi 1, 3, 2. Berarti volumenya 1 liter, 3 liter, 2 liter. Nah, kita buat volume yang lain. Misalkan ketika 5 liter nitrogen, maka kalau nggak bisa cepat boleh gunakan rumus yang di atas ya. Berarti volume hidrogen sama dengan koefisien gas yang ditanya 3 per koefisien gas yang diketahui. Berarti 3/1 dikali 5 sama dengan 15. Untuk CnH3 berarti 2
per 1 dikali 5. Nah, ini ya, sama dengan 10. Yang lain, kalau misalnya volume nitrogennya 20, berarti volume hidrogen yang diperlukan berarti 3 per 1 dikali dengan 20, sama dengan 60. Untuk si NH3-nya berarti 2 per 1 dikali 20. Ingat ya, berarti udah bisa mudah ya. 2 per 1 dikali 20 sama dengan 40. Jadi berdasarkan dari perbandingannya 132. 132. Ini juga 132 kan, 1 banding 3 banding 2. Ini ya, 20, 60, 40. Contoh yang kedua, diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Yang pertama, ditanya setarakan reaksi tersebut. Lalu yang kedua, jika 4 liter gas C4H10 dibakar, tentukan volume gas O2 yang dibutuhkan dan volume gas CO2 yang dihasilkan. Lalu ketiga, jika udara mengandung 20% gas O2, berapa liter udara yang diperlukan untuk membakar 2 liter gas C4H10? Jadi langkah pertama kita setarakan dulu. Nah, kalau saya sarankan kemarin, kalau menyetarakan reaksi secara langsung, ketika ada unsur bebas ini belakangan, berarti kita samakan C duluan ya. Berarti kalau C di kiri ada 4, maka koefisiennya ini di kanan harus 4. Lalu H di kiri ada 10, maka H di sini supaya 10 berarti kita kali dengan 5. Lalu oksigennya, nah, tinggal oksigennya. Kita jumlahkan oksigen yang ada di kanan. Ini 8 ditambah 5, 13. Sementara di kiri baru 2. 2 kali berapa supaya 13? Maka 2 kali 13 per 2. Nah, reaksi dengan koefisien dalam bentuk bilangan pecahan itu kita coba hindari dengan cara kita kalikan ya. Ini kita kali 2, maka diperoleh reaksinya 2C4H10 ditambah dengan 13O2 menghasilkan 8CO2 ditambah dengan 10H2O. Berarti bagian A sudah beres. Untuk bagian B, bagaimana ketika 4 liter si C4H10 dibakar? Maka tentukan volume oksigen. Caranya tadi, volume gas ditanya sama dengan koefisien gas ditanya per koefisien gas diketahui. Berarti yang ditanya si oksigen. Caranya 13 per 2 dikali dengan 4. Maka jawabannya sama dengan 26 liter. Lalu si CO2 yang dihasilkan. Berarti ini ditanya. Berarti koefisien ditanya per koefisien diketahui. Berarti volume si CO2 8 per 2 dikali dengan 4, 16 liter. Bagian B aman. Lalu untuk bagian C, tentukan volume udara yang mengandung 20% gas oksigen. Jadi ketika 2 liter C4H10 dibakar, maka oksigen yang dibutuhkan adalah 13 per 2 dikali dengan 2 sama dengan 13 liter. Ingat, 13 liter ini baru volume oksigen, yang kadarnya hanya 20%. Yang ditanya adalah volume udara. Jadi menghitung volume udaranya adalah dengan cara berikut. Volume udara yang mengandung oksigen tadi sama dengan 100 per 20 dikali 13. Jadi jawabannya 65 liter. Nah, 65 liter ini hanya mengandung 20% oksigen, yaitu 13. Gitu ya. Contoh ketiga, untuk membakar 2 liter gas fosfor P4 diperlukan 5 liter gas oksigen O2 sehingga terbentuk 2 liter senyawa oksida fosfor. Tentukan rumus molekul dari oksida fosfor tersebut. Jadi misalkan aja oksida fosfor itu kita tulis PXOY ya. Jadi kita hanya mencari berapa X dan Y untuk menentukan rumus molekulnya. Jadi kita misalkan reaksinya P4 ditambah O2 menghasilkan PXOY. Dengan ketentuan tadi P4-nya 2 liter, lalu oksigennya 5 liter, sementara oksidanya yang dihasilkan adalah 2 liter ya, ada di soal. Jadi sesuai dengan hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah itu aja ingat ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi volumenya ini langsung kita jadikan koefisiennya. Nah, jadi langsung jadi koefisien ya, 2, 5, 2. Jadi untuk mencari nilai X dan Y-nya tinggal kita uraikan saja, di mana P di kiri sama dengan 8, di kanan 2X, maka X sama dengan 4. Untuk O, di kiri ada 10, di kanan ada 2Y, maka Y sama dengan 5. Maka rumus dari oksida fosfor tersebut tinggal mengganti atau mensubstitusi harga X dan Y-nya ya. Diperoleh yaitu P4O5. Contoh keempat. Nah,
Sebanyak 28 liter campuran gas metana, CH4 dan propana, C3H8 dibakar sempurna dengan 131 liter gas oksigen menurut persamaan reaksi. Jadi ini metana, ini propana ya. Pertanyaannya adalah tentukan volume gas metana dan propana dalam campuran tersebut. Jadi kita misalkan saja, karena campurannya kan 28 liter yang mengandung CH4 dan C3H8. Kita misalkan saja si CH4-nya X liter. Maka si C3H8-nya dapat kita tulis 28 kurang X. Ini dipaham ya? Jadi kita misalkan salah satunya X, maka yang lainnya selisihnya 28 kurang X. Nah, lalu kita tulis reaksinya, lalu kita setarakan. Ini gak ada masalah untuk reaksi pertama. Ini 2, oksigennya ada 2. Untuk reaksi kedua, C-nya ada 3, H-nya ada 4, lalu O-nya kita kali berapa ini? Oksigen di kanan ada 6 tambah 4, 10, maka kita kali 5. Besar ya. Nah, sesuai dengan hukum Gay-Lussac, CH4 ada sebanyak X, sementara C3H8 ada sebanyak 28 kurang X. Maka dari reaksi pertama, kalau CH4-nya X, maka oksigennya ya sudah pasti 2X ya. Caranya koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui. Ini kita anggap volume diketahui, walaupun dalam bentuk variabel X. 2/1 kali X, berarti sama dengan X. Sama dengan 2X ya. Oke, maaf. 2X. Sementara volume oksigen pada reaksi kedua, yaitu 5/1 dikali 28 kurang X. Volume ditanya, ini tadi ditanya sama dengan koefisien ditanya 5 per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Maka diperoleh volume oksigen pada reaksi kedua sama dengan 140 dikurang 5X. Nah, pada soal diketahui data bahwa oksigen yang diperlukan pada pembakaran sempurna itu adalah 131 liter. Maka dapat kita simpulkan oksigen yang ada pada reaksi pertama kita jumlahkan dengan oksigen yang ada pada reaksi kedua, itulah jumlahnya 131 liter tadi. Jadi 3X dengan 140 kurang 5X dijumlahkan harus sama dengan 131 liter. Nah, ini kita jumlahkan, jumlahnya harus sama dengan 131, yaitu 2X tambah 140 kurang 5X. 2X tambah ini ya, harus sama dengan 131. Jadi kalau kita hitung, nanti langsung diperoleh X-nya sama dengan 3. Nah, kalau di pemisalan tadi, X itu adalah volume CH4. Maka bisa kita tulis volume si CH4-nya 3 liter. Sehingga volume si propananya berarti 28 kurangnya ya, berarti diperoleh 25 liter. Pertanyaannya adalah tentukan volume metana dan propana. CH4-nya 3 liter, C3H8 atau propananya 25 liter, jumlahnya 28. Oke ya, demikian. Hukum dasar kimia yang terakhir adalah hukum Avogadro. Jadi ini sering juga disebut dengan hipotesis Avogadro. Nah, jadi hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro ini dikenal dengan hukum perbandingan jumlah partikel, yang menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul gas yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau volumenya sama, maksudnya ya jumlah molekulnya juga harus sama, gitu ya. Itu berlaku untuk gas pada suhu dan tekanan sama. Secara matematis, hukum Avogadro dapat ditulis sebagai berikut. Volume sebanding dengan jumlah molekul. Itu N ya, jumlah molekul. Nah, atau volume gas pertama per jumlah molekul gas pertama sama dengan volume gas kedua per jumlah molekul gas kedua. Nah, perhatikan reaksi berikut. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, jadi ini 2 volume dengan 1 volume. Ini 2 volume. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi kalau kita hubungkan koefisien 2, 1, 2. Ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Maka ini juga dapat disamakan dengan perbandingan jumlah molekul. Di mana 2 molekul gas hidrogen itu berbanding 1 molekul gas oksigen akan menghasilkan 2 molekul uap air.
Oleh karena perbandingan volume gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air pada reaksi pembentukan uap air adalah 2:1:2, maka perbandingan jumlah molekul hidrogen, oksigen, dan uap air juga 2:1:2. Atau dengan kata lain, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, maka otomatis perbandingan jumlah molekul akan sama nantinya dengan perbandingan koefisien. Langsung ke contoh. Pada PT tertentu 2 liter gas N2 mengandung X molekul gas N2. Pada keadaan yang sama, jumlah molekul N2 yang terdapat dalam 8 liter N2 adalah. Jadi, Avogadro menyatakan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan volume. Jadi, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1-nya 2 liter. Jadi, kalau volume satunya 2 liter, ini mengandung jumlah molekul sebesar X molekul. Bagaimana bila volumenya 8 liter, maka molnya atau jumlah molekulnya berapa? Ya, jadi kita masukkan ke rumus. Nanti 2 per X sama dengan 8 per N2, maka N2-nya sama dengan 4X. Gitu ya. Atau 4X molekul N2. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul. Jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida dan volume 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul uap air yang diukur pada suhu dan tekanan sama adalah, berarti ini pertanyaannya ada dua ya. Jumlah molekul dari 36 liter ini berapa jumlah molekulnya, lalu berapa volume dari jumlah molekul sebesar ini. Itu maksudnya ya. Jadi kita masukkan aja ke rumus. Nah, di mana volume oksigen per jumlah molekul oksigen akan sama dengan volume CO2 per jumlah molekul CO2. Volume oksigennya tadi 9 per 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul. Volume si CO2-nya 36, jumlah molekulnya ditanya. Maka jumlah molekul si CO2 sama dengan 3,76 kali 10 pangkat 23. Tinggal hitung ya. Lalu pertanyaan keduanya adalah berapa volume si H2O. Jadi kita gunakan perbandingan ini tadi. Volume oksigen per jumlah molekul oksigen sama dengan volume H2O per jumlah molekul H2O. Volume oksigennya ada 9, jumlah molekulnya 9,4. Berarti 9 per 9,4 kali 10 pangkat 22, volume H2O-nya ditanya, jumlah molekul H2O-nya jadi ketahui 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul. Maka volume H2O-nya sama dengan 10,45 liter. Jadi mudah ya, tinggal dibanding-bandingkan saja. Ingat, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, jadi ingat, kalau ada nanti istilah jumlah atom, jumlah molekul, jumlah ion, itu sama saja ya. Nah, kalau molekul untuk molekul, atom untuk atom, ion untuk ion. Itu meliputi pada jumlah partikel. Jadi jumlah partikel itu ada partikel elementer. Ditanya jumlah molekul itu bagian dari jumlah partikel. Kalau ditanya jumlah ion itu juga bagian dari jumlah partikel, gitu ya. Jadi sama saja nanti istilah itu. Contoh ketiga. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas metana dibakar sempurna menurut reaksi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Bila 1 liter CH4 mengandung 2 kali 10 pangkat 22 molekul, maka tentukan jumlah molekul CO2 saat 5 liter gas CH4 dibakar sempurna. Jadi kita tulis reaksinya dalam bentuk setara. Karena yang ditanya jumlah molekul si CO2, berarti kita harus cari dulu berapa volume si CO2-nya. Kita mulai dari si CH4-nya 5 liter, maka volume si CO2-nya, masih ingat caranya tadi ya, bandingkan saja dengan koefisien, kebetulan sama juga 5 liter. Karena apa? Karena koefisiennya sama. Ini 1 per 1 dikali 5, gitu ya. Jadi volume si CO2-nya adalah 5 liter. Itu kebetulan sama ya. Nah, ketika CH4-nya bervolume 1 liter, jumlah molekulnya 2 kali 10 pangkat 22. Maka berapa jumlah molekul si CO2 kalau volumenya 5 liter? Jadi kita gunakan rumus ini tadi. Volume si CH4 per jumlah molekul sama dengan volume si CO2 per jumlah molekul. Volume si CH4-nya 1.
gitu ya. Jumlah molekulnya ini 2 kali 10 pangkat 22. Volume CCO2-nya 5. Nah, jadi jumlah molekul CCO2-nya ditanya. Maka jumlah molekul CCO2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 23 molekul. Demikian ya, berarti masih mudah. Oke, baiklah demikian untuk hukum dasar kimia. Nah, bagian terakhir yaitu hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro atau hipotesa Avogadro. Nah, ini ada latihan soal dengan harapan ini akan membuat Anda terlatih di dalam mengerjakan soal-soal mengenai hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.